وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita sudah masuk ke dalam hadis berikutnya atau belum? Sudah ya? Sudah. Sedikit penjelasan belum? Sudah selesai penjelasan. Hadis ke-15. Hadis ke-15. Ya. Baru memulai. Ya, baru memulai. Berkata penulis rahimahullah, Al-Khamis Asyar, hadis yang ke-15 dari bab ini. An Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, dia berkata, ghaba ammi Anas ibnu Nadhr radhiyallahu anhu an qital Badrin. Telah tidak mengikuti pamanku namanya Anas ibnu Nadhr, semoga Allah meridhai beliau, dari peperangan Badar. Tidak mengikuti perang Badar. Faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghibtu an awal qital qataltal musyrikin. Aku telah tidak hadir dari awal peperangan yang engkau telah berperang melawan orang-orang musyrik. La inillahu ashadani qital al-musyrikin la yarayanna Allahu ma asna'u. Sungguh jika Allah menghadirkan aku berperang melawan orang musyrik, sungguh Allah akan memperlihatkan apa yang akan aku kerjakan. Falamma kana yaumu Uhud inkashafa al-muslimun, maka tatkala terjadi perang Uhud, itu perang setelah perang Badar, dia mengikutinya. Sedang perang Badar tidak mengikutinya, tapi dia bercita-cita untuk mengikuti perang bersama Rasul di perang selanjutnya. Kemudian tatkala terjadi perang Uhud, inkashafa al-muslimun, maka orang-orang muslimun pun hilang atau lari. Faqala Allahumma tadiru ilaika mimma sana' atau mimma sana' haulani. Ya Allah, aku mohon maaf kepadamu dari apa-apa yang telah dilakukan oleh mereka-mereka ini, yakni ashabahu, yaitu yang telah dilakukan oleh para sahabatnya, sahabat Rasulullah SAW. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haulai, yakni al-musyrikin, dan aku berlepas diri dari apa-apa yang telah diperbuat oleh orang-orang musyrikin. Jadi dia mendoakan pemaafan kepada saudara-saudaranya yang lari dalam perang Uhud meninggalkan perintah Nabi, dan dia juga berlepas diri dari apa-apa yang telah dilakukan oleh orang musyrik. Tsumma taqaddama fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian dia pun maju, maka dia bertemu dengan, maka Sa'ad bertemu dengannya. Sa'ad bertemu dengannya. Faqala, dan berkata, ya Sa'ad ibn Mu'adz, al-jannatu wa rabbil Ka'bah. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, surga dan demi Rabb pemilik Ka'bah. Ini ajidu rihaha min duni Uhud. Sungguh aku mencium bau surga dari sebelah bawah Uhud. Qala Sa'ad, berkata Sa'ad, famastata'tu ya Rasulullah ma sunah. Sa'ad mengatakan, maka aku tidak mampu ya Rasulullah apa yang dia kerjakan.
Qala Anas, berkata Anas bin Malik, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf. Maka kemudian kami mendapati, yaitu paman dari Anas, namanya Anas bin Nadhr, ya, mendapati pada Anas bin Nadhr itu ada lebih dari 80 darbatan bisayf, ya, terkena sabetan 80 lebih dari pedang, au qanatan bi rahmin, atau tikaman dengan tombak, au ramyatan bi sahmin, atau anak panah, ya, dengan lemparan anak panah. Wa wajadnahu qad qutila, dan kami pun dapati dia sungguh dia telah terbunuh. Wa mathala bihil musyrikun, dan mencincang-cincang beliau, ya, radhiyallahu anhu, orang-orang musyrik. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi bananihi, tidak ada yang mengenalnya karena sudah tercincang tadi. Tidak ada yang mengenalnya kecuali seorang saudarinya, bersaudarinya dengan jari-jarinya. Jadi maksudnya mengenalnya dengan mengenal jari-jari dari Sa'ad atau Anas bin Nadhr. Qala Anas bin Malik berkata, kunna nara, kami dahulu memandang atau melihat, atau nadunnu, atau menyangka, anna hadhil ayat nazala fihi wa istibaihi, bahwa ayat ini turun, ya, kepadanya dan apa yang semisal sepertinya. Itu ayatnya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, Al-Ahzab ayat 23 ila akhirnya, sampai akhirnya. Dari orang-orang mukmin, para lelaki yang telah menepati apa yang mereka telah janji kepada Allah atasnya, ya. Ila akhirnya, sampai akhir ayat. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Qauluhu la yarayanna Allahu, ya, turuya bi dhammil ya wa kusir ra, diriwayatkan dengan didhammakan huruf ya wa kasri ra, dan dikasirkan huruf ra. Bisa dibaca dengan la yarayanna, itu pada ra-nya. Bisa dengan la yariyanna, dengan kasrah. La yaruyanna, ya. Jadi ada 3 bacaan, fathah, dhamma, dan kasrah. La yudhiranna Allahu dzalika linnas. Itu Allah memperlihatkan yang demikian itu kepada manusia. Wa ruwiya bi fathihima, juga dibagi dengan fathah, tapi 3 bacaan. Wa ma'nahu dhahirun wallahu a'lam, dan maknanya tampak. As-Syarah, penjelasan. Qala al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata seorang alim Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, semoga Allah merahmati beliau, fi ma naqalahu an Anas bin Malik, pada apa-apa yang dia menukilnya dari Anas bin Malik, semoga Allah merahmati beliau. An amihi, dari pamannya Anas bin Nadhr. Jadi Anas bin Nadhr adalah paman dari Anas bin Malik. Anasan, kata unasan, lam yakun ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Anas ibnu Nadhr. Sesungguhnya Anas tidak bersama Rasulullah, itu Anas bin Nadhr, fi Badrin, pada perang Badar. Wa dzalika li anna ghazwata Badrin kharaja ilaiha an-nabi sallallahu wa huwa la yuridul qital. Karena perang Badar itu telah keluar kepada Badar tersebut Nabi SAW, sedangkan Nabi itu tidak menginginkan untuk berperang. Wa inna ma yuridu iyara Quraisy wa laysa ma'hu illa 300 wa bid'i asyara rajulan. Hanya saja Nabi itu ingin pergi, ya, pergi saja, pergi mengembara bersama orang-orang Quraisy
dan tidak bersamanya kecuali hanya berjumlah 300 orang, lebih sedikit, itu lebih 310 orang laki-laki. Ma'ahum sab'una ba'iran wa farasani yata'aqabuna 'alaiha. Bersama 310 orang ini ada berjumlah 70 unta dan 2 kuda atasnya. Wa qad takhallafa anha katsirun minas sahabah, dan telah tertinggal dari kepergian Nabi ini kebanyakan dari sahabat. Bi annaha laysat ghazwatan, karena Nabi pergi itu bukan dalam rangka untuk perang, hanya untuk mengembara atau pergi. Walam yada ilaiha ahadun wa innama kharaja ilaiha al-kifafu minan nas. Ya. Maka Nabi pun tidak mengajak orang kepada perjalanan tersebut seorang pun, hanya saja Nabi itu keluar kepada perjalanan tadi itu dengan sedikit dari manusia. Qala Anas bin Nadhr, berkata Anas bin Nadhr, paman dari Anas bin Malik, lin Nabi alaihi salatu wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lahu an lam yakun ma'ahu fi awwal qitalin qatala fi al-musyrikin. Itu dia menjelaskan bahwasanya dia tidak bersama Nabi di awal peperangan, itu ketika Nabi berperang melawan orang musyrik. Wa qala la in adraktu qitalan la arayanna Allah ma asnamu. Jika aku mendapati suatu peperangan, sungguh aku akan memperlihatkan Allah apa yang aku akan mengerjakan. Jadi perang Badar tidak ikut, tapi dia ingin memperlihatkan bahwa dia akan ikut perang di perang-perang berikutnya. Falamma kanat tatkala ahadun, ya, ada seorang Uhudun. Falamma kanat Uhud, itu tatkala perang Uhud, wa hiya ba'da ghazwah Badrin bi sanatin wa syahrin, itu terjadi perang Uhud setelah perang Badar itu dengan masa waktu 1 tahun 1 bulan. Jaraknya itu 1 tahun 1 bulan. Kharajan nas wa qatalu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah manusia dan mereka berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sarati ad-da'irah fi awalin nahar lil muslimin. Maka jadilah ad-da'irah, penguasaan, ya, di awal siang itu milik kaum muslimin. Peperangan itu milik kaum muslimin. Jadi kaum muslim itu menguasai peperangan itu. Walakin lamma takhallafa ar-ramatu 'anil mawqi' alladhi ja'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa nazalu minal jabal. Akan tetapi tatkala para pemanah menyelisihi atau mereka meninggalkan dari tempat yang telah Nabi SAW menjadikan mereka di tempat itu, wa nazalu minal jabal, mereka pun turun dari gunung, gunung yang berada di sebelah gunung Uhud, bukit yang berada di sebelah bukit Uhud. Ya, mereka berada di situ, bukan di gunung Uhud ya, tapi di bukit yang ada di sebelah bukit Uhud, gunung Uhud. Karra farasan al-musyrikin ala muslimin min khalfihi. Kemudian mengikuti farasan, pasukan berkuda dari kaum musyrikin atas kaum muslimin dari belakang mereka. Waqtalahu bihi. Kemudian mereka pun mengambil jalan yang berbeda terhadap kaum muslimin. Wangkasafal muslimun, kemudian orang muslim pun berlarian. Wasarat al-hazimah liman kasafal muslimun. Kemudian jadilah kekalahan dengan sebab larinya orang-orang muslimun, orang-orang muslim. Taqaddama Anas ibn Nadhr, kemudian anak beliau pun maju.
Waqala dan berkata, Allahumma inni a'tadir ilaika mimma sana'a ulai yakni ashabuhu. Ya Allah, aku minta maaf kepadamu dari apa-apa yang telah diperbuat oleh sahabat-sahabatnya. Wa abra ilaika mimma sana'a ulai yakni musyrikin, dan aku berlepas diri ya, dari apa-apa yang telah diperbuat oleh kaum musyrikin. Ini Anas bin Nadhr. Tsumma taqaddama radhiyallahu anhu fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian dia maju, kemudian Sa'ad bin Mu'adz menemuinya. Fasahalahu, dan kemudian bertanya kepadanya, ila aina, kemana engkau pergi? Ini Sa'ad bertanya kepada Anas. Kemudian qala, berkata Anas bin Nadhr, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, inni la ajidu rihal jannah duna Uhud. Sungguh aku benar-benar mencium baunya surga dari bawah gunung Uhud. Wa hada wajdan hakiki laisa takhilan atau tawahuman. Ini merupakan sesuatu yang didapatkan secara hakiki, bukanlah takhayyul, angan-angan, atau tawahuman, atau kesalahan di dalam memahami, kesalahan di dalam mencium. Walakin min karamatillah, akan tapi ini dari kemuliaan Allah atau karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Hada rajulu samar raihatal jannah kibala ayastashhida qabla ayastashhida radhiyallahu anhu. Laki-laki ini telah mencium baunya surga sebelum beliau syahid, semoga Allah beri beliau, min ajali ayataqaddam wala yahjamu taqaddam faqatil faqutila radhiyallahu anhu. Dari sebab itu beliau maju dan beliau tidak berpaling, maka kemudian beliau bermaju, beliau berperang, dan kemudian terbunuh, ya, radhiyallahu anhu. Istashhada wa wujida fihi bid'in wa thamanun atau bid'un wa thamanun. Kemudian dia pun syahid, maka didapati padanya ada lebih dari 80 ya, ma baina darbatin atau darbatin bisayfin atau biromhin atau bisahmin. Apa yang ada di antara pukulan atau sabetan dari pedang, tikaman dari tombak atau panah. Hatta innahu qad tamazzaqa jildahu, sehingga sungguh telah terkoyak-koyak jilduhu, yaitu dari kulitnya. Falam ya'rifu ahadun illa ukhtuhu, tidak bisa mengenalnya kecuali saudara perempuannya. Walam ta'rifhu illa bi badani, tidaklah mengenal bahwa itu adalah Sa'ad bin Nadhr, Anas bin Nadhr, kecuali dengan melihat jari jemarinya. Radhiyallahu anhu. Bahkan muslimun yarawna anna Allah qad anzala bi al-ayah. Maka di saat itu kaum muslimun, itu para sahabat, mereka memandang bahwa sungguhnya Allah telah menurunkan pada peristiwa ini, pada Anas bin Nadhr itu, ayat ini. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadiru wa man baddalu tabdila wa ma baddalu tabdila. Dari orang-orang mukmin ada para lelaki yang mereka menepati apa yang mereka telah janji kepada Allah atasnya. Wa minhum, di antara mereka, man qada nahbahu, di antara mereka ada orang yang telah gugur. Wa minhum may yantadir, di antara mereka ada yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak menggantikan atau tidak merubah janji. Ya. Wala syakka anna hadza amsalahu atau amsaluhu, tidak ada keraguan bahwasanya ini dan semisalnya radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semuanya, yadkhuluna dukhulan awwaliyan fi hadhihi ayah, mereka masuk yang pertama kali di dalam ayat ini, orang-orang
orang-orang yang menepati janji kepada Allah. Wa innahum sadaqu ma ahadullah alaih. Maka mereka adalah orang yang menepati janji apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Hai suqal Anas, yang mana Anas mengatakan, itu Anas bin Nadhr mengatakan, wallahi la yarayanna Allahu ma asna'u fa'ala. Demi Allah, sungguh Allah akan melihat apa yang aku akan kerjakan, maka dia pun mengerjakannya. Fa sana'a sun'an la yasna'uhu ahadun illa man manna Allahu alaihi bimislihi hatta istashhada. Maka dia pun melakukan suatu perbuatan yang tidak ada seorang pun yang berbuatnya kecuali dari apa yang Allah berikan anugerah kepada orang tersebut dengan semisalnya atau sepertinya sampai akhirnya dia menjadi syahid. Fa fi hadzal hadis, maka dalam hadis ini ada pelajaran. Dalilun atau dalilu syahidin lil bab, dalil tentang pembahasan kita dalam bab ini. Wa huwa mujahadatul insan nafsahu ala taatillah. Itu mujahadahnya, sungguh-sungguhannya seorang itu terhadap dirinya di atas ketaatan kepada Allah. Ini tadi ditunjukkan oleh Anas bin Nadhr ketika dia tidak ikut berperang pada perang Badar, tapi dia punya cita-cita untuk berperang pada perang selanjutnya. Ketika melihat para sahabat itu meninggalkan perintah nabinya dalam perang Uhud, justru dia maju ke depan untuk berhadapan dengan kaum musyrikun, dan akhirnya dia terbunuh di jalan Allah. Ini namanya Anas bin Nadhr. Kemudian, fa inna Anas bin Nadhr jahada nafsahu hadal jihad al-azim. Maka sungguhnya Anas bin Nadhr dia telah berjihad melawan dirinya di dalam jihad yang besar ini. Hatta taqaddama yuqatilu a'da Allahi ba'da an inkashafa al-muslimun wa sarat al-hazimah hatta qutila syahidan radhiyallahu anhu. Sehingga dia pun maju berperang melawan musuh-musuh Allah setelah kaum muslimin itu lari, dan jadilah kekalahan sehingga dia terbunuh menjadi seorang yang syahid radhiyallahu anhu. Nah, ini kisah tentang perang Uhud yang kaum muslimin mengalami kekalahan karena sebabnya mereka menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW. Padahal di awal siang itu kaum muslimin telah menguasai peperangan, karena memang kaum muslimin menguasai daerahnya. Bukit dikuasai oleh kaum muslimin dengan pasukan anak-anaknya. Nah, bisa bayangkan kalau memanah dari atas ke bawah itu luncurannya tajam. Kalau dari bawah ke atas lemah, dari atas ke bawah itu nukik. Nah, itu kaum muslimin berada di atas bukit. Tapi setelah mereka turun, justru kaum musyrikin itu mengepung mereka. Dan Anas bin Nadhr tidak takut, kemudian dia maju sampai 80 lebih di kamar. Bisa bayangkan ya, 80 di kamar. Ini perjuangan mujahadah. Qala rahimahullah as-sadisa asyar, yang ke-16. An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amir, itu Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Dari Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri, semoga Allah berkah beliau. Qala berkata, lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamilu ala dhuhurina. Maka tatkala turun ayat tentang sedekah, kami pun kemudian memikul
ya barang-barang di atas pundak-pundak kami, punggung-punggung kami. Faja'a rajulun fatasaddaq bi syai'in katsir, maka datanglah seorang laki-laki, dia bersedekah dengan sesuatu yang besar, yang banyak. Waqalu, maka ada orang-orang yang berkata di antara mereka, murabun, orang ini orang yang riya. Dia bersedekah, tapi ada sebagian dari kalangan itu mengatakan ini orang yang riya. Wa ja'a rajulun akhar fatasaddaqa bisa'in, ada juga laki-laki yang lain bersedekah dengan satu sok saja ukurannya. Waqalu, maka ada orang yang berkata di antara mereka, innallaha laghaniyun an sa'i hada, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh maha kaya, tidak membutuhkan dari satu sok ini. Fanazalat, maka turunlah ayat ini, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang-orang yang mereka mencela, yalmizuna, orang-orang yang suka rela bersedekah dari kalangan mukminin di dalam sedekah-sedekahnya, dan orang-orang yang tidak bisa mendapati apa-apa dari yang mereka keluarkan kecuali juhdahum, kecuali kesungguhan mereka. Dan ayat. Jadi ini orang-orang munafik itu di dalam ayat, orang munafik yang mengatakan orang ini orang yang riya. Ketika ada yang bersedekah dari satu sok, katanya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan sok tadi. Kemudian turun ayat ini. Ada orang-orang yang mencela, orang-orang yang mutawwi'ina, orang yang suka rela di dalam bersedekah dari kalangan mukminin, dan orang-orang yang memang tidak mendapati apa-apa untuk mereka sedekahkan kecuali juhdahum, kecuali kesungguhan mereka. Muttafaqun alaih. Yuhamil bi dhammi nun, ya, wal bil ha al muhmalah, ha yang tanpa titik, ha. Ay yahmilu ahaduna ala dhahrihi bil ujrah, ya. Itu kami atau memikul salah seorang di antara kami atas punggungnya bil ujrah, ya, dengan upah. Wa yatasaddaqu biha, dan kemudian mereka bersedekah dengannya. Itu kalimat memikul, memanggul, ya. Dalam bahasa Arab itu kalau dikatakan dengan itu hamil, artinya memikul sesuatu dengan mendapatkan upah. Ya, kemudian dari sebab itu mereka bersedekah dengannya. Itu dalam ayat ini, hadis ini sebutkan demikian. Asyarah penjelasan. Qala al-alama Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata seorang alim Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmati. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata mu'allif, penulis, semoga Allah merahmati beliau, naqlan, menukil an Abi Mas'ud Ibni Amr, menukil hadis dari Abi Mas'ud Ibni Amr al-Ansari. Qala, berkata, lama nazalat ayatu sadaqah, tatkala turun ayat sadaqah, yakni al-ayat, yaitu seperti ayat ini, allati fiha al-hasu al-sadaqah, yang ayat itu menganjurkan untuk sedekah. Wa sadaqatu hiya, sadaqah itu adalah ayat tabarru'ah al-insanu bimalihi lil fuqara'i ibtida'an atau ibtida'an wajhillah, yaitu seorang itu bersedekah. Ayat tabarru'ah itu namanya bersedekah dengan hartanya untuk orang-orang fakir dalam rangka mencari wajah Allah. Itu disebut dengan sedekah. Itu pengertian sedekah itu ayat tabarru'a al-insan. Seorang itu bersedekah dengan hartanya untuk orang-orang fakir dalam rangka mencari wajah Allah. Wa sumiyat sedekah, dinamakan sedekah li'anna badal mali lillahi, karena dia itu mengeluarkan harta karena Allah. Itu namanya sedekah. Di kalimat sedekah itu sendiri
sudah menunjukkan bahwa seseorang itu mengeluarkan harta karena Allah. Itu sedekah. Dalilun ala sidqil imani billah, menunjukkan sedekah itu sendiri menunjukkan kepada jujurnya keimanan seorang itu kepada Allah. Jadi kalimat sedekah itu sendiri sudah menunjukkan dari pengertiannya. Seorang bersedekah itu maknanya artinya seorang mengeluarkan harta karena Allah. Fa innal mala minal umur al-mahbubati lin-nufus. Karena harta itu dari perkara-perkara yang dicintai oleh jiwa-jiwa. Karena dicintai oleh jiwa-jiwa, ketika seorang itu mengeluarkan di jalan Allah, maka menunjukkan jujur keimanan seorang. Karena tidak mungkin dia bisa mengeluarkan harta dengan kecintaan terhadap benda itu kecuali dia karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dalam surat Al-Fajr ayat 20. Dan mereka mencintai harta itu hubban jamma. Jamma artinya apa? Ai kasiran 'aziman. Mereka atau kalian mencintai harta itu dengan kecintaan yang banyak, yang besar. Wa haitsu innal mahbuba la yabdulu illa liman huwa ahabbu minhu. Yang mana sesungguhnya yang dicintai tidaklah dia keluarkan kecuali kepada orang yang memang dia itu lebih mencintai darinya. Fa idza badalahu al-insan ibtigha'a wajhillah kana dzalika dalilan ala sidqil imani. Maka apabila seorang itu mengeluarkan hartanya dalam rangka mencari wajah Allah, itu yang demikian itu sebagai petunjuk dalil atas jujurnya keimanan. Fama nazalat hadhihi al-ayat ja'ala sahabatu radhiyallahu anhum yubadiruna wa yusari'una fi badli sadaqat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala turun ayat ini, para sahabat mulai yubadiruna, yubadir itu bersegera atau berlomba-lomba dan bersegera di dalam mengeluarkan sedekah kepada Rasulullah SAW. Wa hadhihi hiya adatuhum, ini adalah kebiasaan mereka. Annahum idza nazalat al-ayat bil awamir badiruha wa tasiruha. Ini kebiasaan mereka para sahabat. Apabila turun ayat-ayat dengan perintah-perintah, maka mereka pun kemudian berlomba-lomba terhadap perintah tersebut dan mereka mengerjakannya. Wa idza nazalat binawahi badiru bitarkiha. Dan apabila telah turun ayat larangan-larangan, mereka pun berlomba-lomba meninggalkannya. Wa lihada lamma nazalat ayatul khamri, ya. Oleh sebab ini tatkala turun ayat tentang larangan khamr, ya, allati fiha tahrimul khamr, yang ayat itu mengharamkan khamr, karena khamr itu diturunkan dari 3 fase ayat tentang khamr. Itu fase pertama, yaitu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kemudian wa ismuhuma aktsaru min nafihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Kata Nabi, katakanlah bahwa khamr itu dosa. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Berarti di sini masih bisa menggunakan apa? Khamr. Dilihat dari sisi apa? Manfaat dan dosanya. Belum diharamkan secara mutlak. Kemudian turun ayat, kata Umar bin Khattab, yaitu ayat tentang apa? Janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam berapa? Mabuk. Wa antum sukara. Wa la taqrabu sholat wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat kecuali dalam kondisi kalian apa? Dan janganlah kalian mendekati sholat, yaitu kecuali dalam kondisi kalian itu dalam sukara, itu mabuk. Jadi para sahabat itu diceritakan
mereka akan minum khamr jauh-jauh sebelum waktu sholat. Jadi larangan itu waktu tertentu saja. Nah, kemudian turun ayat di surah Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru, dan seterusnya itu rijis syaitan. Fajtanibuha, kemudian jauhlah kalian. Itu haram, itu mutlak. Haram itu apa? Mutlak. Nah, inilah yang diharamkan secara mutlak tadi. Apa Mas ceritanya? Wa balagha qauman minal ansor, dan ayat ini telah sampai kepada kaum dari Ansor, larangan tentang khamr. Wa kana al-khamru baina aydihim, dan khamr itu ada di tangan-tangan mereka. Yasrabuna, mereka minum qabla ayyuhrima, sebelum diharamkan khamr itu. Fa min hinin masami'un al-khamra, dan dari sejak itu apa yang telah mendengar tentang khamr, tentang haraman khamr, aqla'u anil khamr, kemudian mereka melepaskan diri dari khamr itu. Summa kharaju, kemudian mereka keluar bil awani, dengan dengan bejana-bejana yasubunaha fil aswaq, mereka pun menuangkan khamr yang ada di bejana-bejana tersebut di pasar-pasar. Hatta jarrat al-aswaq bil khamr, sehingga mengalirlah khamr itu di pasar-pasar, ya. Jadi pasar-pasar itu menjadi apa? Air yang mengalir dari khamr, saking banyaknya. Jadi bejana itu bisa kecil, bisa besar, guys. Mungkin maksudnya drum-drum itu. Kalau zaman dulu kan suatu yang ditampung di dalam air itu biasanya di drum, ya. Cairan-cairan itu drum. Pernah lihat film Cowboy? Hah? Pernah lihat film Cowboy? Hah? Biar ada bayangan. Saya pernah lihat film Cowboy belum? Nah, ada drum, ya? Drum yang ada segi empatnya, ikatan-ikatannya itu. Nah, drumnya kayak gitu kurang lebih. Zaman dahulu itu kayak gitu. Terbuat dari kayu biasanya. Dari kayu. Drum itu dituangkan di pasar-pasar. Memang yang banyak menjual khamr itu di pasar, makanya dituangkan. Itu larangan, langsung mereka apa? Mengerjakan. Hada huwal wajib ala kulli mu'minin idza balaghahu 'anillah wa rasulihi syai'un. Dan ini adalah suatu kewajiban, atau dia adalah kewajiban atas setiap kaum mukminin apabila telah sampai kepadanya dari Allah dan Rasulnya sesuatu, ayyubadirah bima yajib alaihi, dia bersegera, dia berlomba dengan apa yang wajib atasnya. Minal imtisal, dengan menjalaninya, ada amr, perintah ini, awitstinab, ada nahi, atau ada nahi, dan dia menjauhi larangan ini. Ini adalah perkara yang berkaitan dengan bagaimana para sahabat itu mereka bersungguh-sungguh taat kepada Allah, menjauhi larangan dan menjalani perintah. Itu salah satu bentuk mujahadah terhadap dirinya. Barakallahu fikum, itu yang bisa kami sampaikan. Bermanfaat bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdihi.